Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tujuan hukum Islam. Nah, bagaimana tentang tujuan hukum Islam itu sendiri? Yang pertama kita harus pahami adalah bagaimana pengertian tujuan hukum Islam itu sendiri. Nah, sebagaimana dalam materi kali ini bahwa tujuan hukum Islam itu atau biasa dikatakan maqasid al-syariah. Nah, kita melihat bahwa ada dua secara etimologis dan terminologi. Namun kita pertama melihat bagaimana dari secara atau dari segi etimologi tujuan hukum Islam, atau biasa dikatakan kata maqasid al-syariah. Jadi kata maqasid al-syariah itu berasal dari dua kata, yaitu maqasid dan al-syariah. Sehingga kata maqasid itu adalah bentuk jamak dari kata maqsad, yang berarti maksud atau tujuan. Nah, sehingga sedang makna kata al-syariah itu sudah dijelaskan di bab sebelumnya pada bab 2. Nah, atau sering juga disebut dengan hukum Islam. Sehingga dengan demikian secara sederhana maqasid al-syariah berarti maksud-maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Namun ada istilah lain yang bermakna sama dengan maqasid al-syariah adalah al-maqasid al-syariah dan maqasid al-tasri', ya. Sementara secara terminologi maqasid al-syariah kita pahami bahwa secara variatif sebagaimana dipahami secara variatif oleh para pakar hukum Islam. Salah satunya adalah Ibnu Ashur, yang mana Ibnu Ashur di sini memahaminya sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh syari atau pembuat hukum. Nah, jadi dalam semua hal tentang penetapan hukum atau sebagian besarnya yang tidak dikhususkan, itu perhatiannya pada jenis hukum syarak tertentu. Nah, termasuk dalam hal ini sifat-sifat syariah dan tujuan umumnya atau penetapan hukumnya. Dan begitu juga makna-makna dari hukum, yaitu tidak mendapatkan perhatian pada setiap macam hukum, ya, tetapi hanya pada sebagian besarnya saja. Ini ditulis oleh Al-Badawi, ya. Nah, dari beberapa definisi maqasid al-syariah di atas yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa maqasid al-syariah ini merupakan keseluruhan makna, tujuan, rahasia, dan hikmah yang menyertai setiap hukum yang ditetapkan oleh syari atau pembuat hukum, nah, yakni Allah dan Rasulullah SAW, baik sebagian maupun keseluruhannya. Nah, Ibnu Taimiyah menjelaskan 5 kata kunci yang terkait dengan maqasid al-syariah, ya, yaitu al-hikmah atau hikmah, al-makna atau arti, al-illah atau sebab atau alasan, al-munasabah atau kesesuaian, dan al-maslahah atau kemaslahatan. Nah, sedangkan maqasid al-syariah menurut para ahli usul fikih, jadi para ahli usul fikih atau biasa disebut usuliyun adalah para pakar hukum Islam yang lebih menekuni bidang kajian metodologi hukum Islam atau usul fikih. Nah, jadi salah satu tokoh ahli usul yang mengemukakan teori maqasid al-syariah itu adalah Imam Abu Ishaq al-Shatibi. Jadi menurut al-Shatibi, kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, menurut al-Shatibi hukum Islam disyaratkan untuk terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, baik sekarang maupun nanti. Jadi menurut usulin para ahli usul fikih termasuk al-Shatibi, bahwa kemaslahatan ini akan terwujud jika 5 unsur pokok yang ada pada manusia itu dapat diwujudkan dan dipelihara. Yang mana unsur pokok tersebut
adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, karena itu setiap muslim yang mengharapkan kemaslahatan secara penuh itu harus melakukan penjagaan terhadap agama, ya, atau biasa ifi alding, jiwa ifs amnas, akal ifs ak, keturunan ifs alnas, dan harta ifnal mal. Nah, jadi dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok ini, ahli usul itu membagi menjadi 3 tingkatan makasih al-syariah, yakni daruriyah, ajiyat, dan tasiniyat, ya. Nah, sehingga dilihat dari segi kekuatan atau tuntutan di dalam pemenuhan dan pengaruhnya oleh Al-Shatibi, ya, dan ahli usul fikih lainnya, itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keharusan atau kebutuhan primer yang dibutuhkan, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Namun adapun selanjutnya bahwa ada 3 tingkatan maqasid al-syariah, yang mana doktrin atau teori maqasid al-syariah ini dikembangkan oleh golongan ahli usul fikih, misalnya Al-Shatibi tadi. Jadi beliau mengembangkan teori ini dengan bertitik tolak pada adanya 5 kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu kembali tadi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, sehingga tujuan utama dari hukum Islam itu adalah bagaimana memelihara 5 kebutuhan pokok tersebut. Nah, karena itu maka maqasid al-syariah ini disebut juga al-maqasidai khamsah, ya. Nah, tujuan hukum Islam yang 5 ini dilihat dari segi kekuatan atau tuntutan di dalam pemenuhan dan pengaruhnya oleh Al-Shatibiyah dan ahli usul lainnya, dibagi menjadi 3, itu tadi keharusan, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan ta'siniyah atau penghias kebutuhan tersier. Nah, kita melihat kebutuhan primer, bahwa kebutuhan primer atau biasa dikatakan al-umural daruriyah itu adalah kebutuhan yang harus ada untuk melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia, ya. Nah, jadi jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, hilang, itu kemaslahatan manusia akan menjadi kacau balau. Kemaslahatan tidak akan tercapai dan kebahagiaan ukrawi juga tidak bakal dapat diraih. Ini menurut Shatibi. Nah, namun ada 5 hal yang menjadi kebutuhan pokok bagi manusia, menjadi ciri khas kesempurnaan hidup manusia. Nah, kelima hal ini tadi itu disebut dari al-khamsah, itu 5 kebutuhan pokok manusia, yang mana Allah menyuruh melakukan segala upaya untuk memelihara dan mempertahankan kelima kebutuhan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder atau al-umura ajiyah merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia, bukan untuk memelihara salah satu dari kebutuhan pokok yang 5, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok. Ini ditulis oleh Sahara, ya, dan Al-Shatibi. Nah, jadi jika kebutuhan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau. Nah, tetapi hanya membawa kesulitan. Jadi oleh karena itu, prinsip utama kebutuhan sekunder ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan manusia dalam melakukan muamalah dan tukar menukar manfaat, ya. Sementara dalam kebutuhan terakhir, yaitu kebutuhan tersier, ya. Kebutuhan tersier di sini ada atau al-umur atau sinia, itu merupakan kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Ini juga ditulis oleh Al-Shatibi, yang mana Al-Shatibi mendefinisikan tasiniyat itu dengan melakukan apa saja yang bisa mewujudkan kebiasaan yang baik, menjauhkan hal-hal yang kotor yang mengganggu pemikiran atau akal yang kuat, dan mengumpulkan semua itu termasuk berakhlak mulia. Jadi tujuannya bukan untuk mewujudkan eksistensi kebutuhan yang
5 atau menghindari kesulitan dalam memelihara kebutuhan yang 5. Akan tetapi untuk menghilangkan ketakutan dan menjaga kemuliaan dalam memelihara kebutuhan yang 5. Nah, sehingga pemenuhan kebutuhan terhadap kebutuhan tersier ini tidak berimplikasi adanya hukum wajib pada yang diperintah dan hukum haram pada yang dilarang, sebagaimana yang berlaku pada 2 tingkat, hanya seperti darurat dan ajiyah. Oke, jadi segala usaha untuk memenuhi kebutuhan tersier atau taksinya ini itu menimbulkan hukum sunnah, dan pengabaian kebutuhan ini menimbulkan hukum makruh. Nah, sehingga kebutuhan ini pada prinsipnya untuk mewujudkan akhlakul karimah menuju kesempurnaan hidup manusia. Artinya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak sampai berakibat hidup manusia sekacau bila kebutuhan primer tidak terpenuhi, atau tidak sampai membawa kesulitan atau kesusahan seperti tidak terpenuhinya kebutuhan sekunder. Jadi pengabaian terhadap kebutuhan tersier hanya dianggap kurang harmonis oleh pertimbangan nalar, sehat dan suara hati nurani. Oke, demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan bidang kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat menjalankan aktivitas keseharian masing-masing.